Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menolak penerapan mekanisme barcode dalam pembelian BBM karena menurutnya mekanisme tersebut justru memberikan peluang kecurangan dalam pendistribusian BBM kepada masyarakat. Atas menguaknya kasus korupsi di Pertamina, Krisantus Kurniawan mengungkapkan kekecewaannya karena rakyat ternyata sudah ditipu sejak lama. Berikut pernyataan eksklusif bersama Krisantus Kurniawan. Kalau cerita Pertamina ini tragis dan sangat menyedihkan. Saya sedih dengan kejadian ini. Nah, terutama ya kalau didengar komentar saya lucu memang. Saya kalau dikasih gaji 4,6 miliar saya bisa gila. Karena saya bingung menggunakan uang itu. Saya gila. Tapi yang saya herankan sudah diberikan penghargaan sebesar itu atas kinerjanya, tetapi masih korupsi, masih melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, khusus di Kalbar, saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan wilayah Pertamina di Kalimantan Barat ini. Saya juga memberikan masukan-masukan kepada pihak Pertamina, termasuk juga mengenai barcode yang heboh waktu-waktu ini. Nah, barcode ini kan memang menimbulkan kecurigaan dari seluruh masyarakat. Banyak komentar-komentar masyarakat yang miring terhadap saya. Dikatakan saya tidak ngerti aturan lah dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan Pak Gubernur salah memilih pasangan. Nah, saya ini kan orang yang sangat peka dan reaktif. Ketika ada komentar-komentar seperti itu, tentu saya langsung responsif. Kalau orang bilang saya tidak tahu aturan, silakan tidak. Jadi bilang tidak tahu aturan. Tapi sekarang kenyataan yang berbicara. Nah, barcode ini selama ini susah untuk diperoleh. Kalau bagi kalangan yang melek teknologi, tentu mudah, terutama masyarakat perkotaan. Tetapi masyarakat yang tinggal di desa-desa, mereka tidak mengerti, tidak paham bagaimana regulasi persyaratan dalam kepengurusan barcode. Nah, akhirnya apa yang terjadi selama ini? Ini memiliki korelasi yang sangat masuk akal, realistis dengan pertama oplosan. Jadi memiliki korelasi yang sangat realistis. Sulit urus barcode, akhirnya kendaraan 1000 cc pun isi pertama. Dengan demikian, pertama cepat habis. Nah, yang dioplos ini pertama. Artinya punya kontribusi. Barcode ini punya kontribusi untuk mempercepat pertama habis. Yang notabene pertama adalah oplosan. Dan setelah ditotalkan 193 triliun selama 5 tahun. Ini kan sama dengan pepatah kita mengatakan gajah di depan mata tidak kelihatan, ya. Semut di seberang lautan kelihatan. Nah, saya hubungkan sekarang dengan usaha masyarakat kecil-kecilan. Di kampung-kampung masyarakat tidak punya izin. Mereka cari sesuap nasi dengan buka kios BBM. Kios-kios di pinggir jalan. Mereka beli 1 can, 2 can, 1 drum, ditangkap. Saya tanya ya, di mana letak kerugian negara? Tolong dicari. Tolong dicari di mana letak kerugian negara. Yang harus kita tegakkan sekarang kerugian negara. Seperti yang dilakukan oleh Pertamina. Ini harus dicari sampai ke akar-akar. Ini jelas-jelas merugikan negara. Tapi kok 5 tahun baru tahu? Seperti gajah dan semut. Nah, di Skadau sana orang beli 1 can, 2 can tangkap. 1 can jalan ke lapis, 1 can, 2 can tangkap. Sekarang banyak mendekam. Nah, yang perlu dijawab saya pikir oleh baik itu aparat penegak hukum, seluruh komponen masyarakat yang sudah memahami aturan, sudah memahami regulasi, di mana letak kerugian negara. Masyarakat yang beli 1 can, 2 can di mana letak. Boleh dilarang itu,
Tolong dong Pertamina bikin SPBU di kampung-kampung supaya masyarakat di kampung bisa mendapatkan BBM. Nah, mereka ini berjasa loh. Beli 1 drum, 2 drum, bawa ke pelosok kampung-kampung, ke hutan-hutan sana, ke gunung-gunung, desa-desa yang ada di pelosok. Mereka itulah yang mendistribusikan BBM untuk kebutuhan masyarakat. Nah, tapi sekarang mereka dianggap melanggar aturan, melanggar hukum. Yang saya tanya dan perlu dijawab, di mana letak kerugian negara? Tolong dicari.